Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, ketika kita mengaku sebagai orang beriman, lalu lantas jangan kita menjadi pribadi seperti orang-orang pada zaman bangsa pilihan hidup, merasa beriman, merasa berhak mengatur Tuhan. Tetapi beranikah kita sebagai orang beriman senantiasa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan? Penderitaan bukanlah lambang bahwa kita telah berdosa, tetapi penderitaan juga menjadi kesempatan bagi kita untuk senantiasa taat dan setia dan mencari apa yang menjadi rencana Allah di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pokok kekuatan, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu, dikuatkan dalam melaksanakan sabda dan perintah-Mu di dalam persiaran hidup kami. Kuatkanlah kami agar kami dapat menjadi pribadi yang kuat dan tekun serta setia pada kehendak-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dari kitab Bilangan kita belajar dari peristiwa persiarahan hidup bangsa pilihan yang selalu mengeluh, yang selalu menggerutu, yang selalu menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan begitu sering menolong mereka, bahkan membebaskan mereka dari perbudakan. Hanya saja seringkali mereka jatuh karena mereka merasa beriman dan percaya serta mengandalkan Tuhan, maka mereka berhak mengatur Tuhan memberikan apa yang mereka kehendaki. Tanpa kita sadari dan seringkali kita melakukan hal yang serupa, Anda dan saya serta kita semua merasa bahwa kita beragama, beriman, lalu seolah-olah kita berhak mengatur Tuhan, bahkan meneriakkan nama Tuhan hanya untuk membinasakan orang yang tidak kita sukai. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sebagai orang beriman, kita diajak untuk memandang wajah Allah yang adalah kasih, yang berarti di dalam persiaran hidup kita, jangan kita berlaku seenaknya, jangan kita lantas menuduh orang, atau bahkan membuat orang menjadi benci dengan Tuhan hanya karena keegoisan kita, hanya karena kemunafikan kita, hanya karena kita ingin menunjukkan bahwa kita lebih suci. Beriman berarti berani memandang wajah Allah, sebagaimana bangsa pilihan memandang ular tembaga yang ditinggikan. Mereka memperoleh kesembuhan. Jika kita memandang Allah, maka di dalam persiaran hidup kita tidak akan melakukan perbuatan yang menentang rencana Allah, yang menentang apa yang dikehendaki Allah. Di dalam bacaan kedua, kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita tahu bahwa pribadi putra yang kita kenal dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ia setara dengan Allah, tetapi ia tidak memakai kesetaraannya itu untuk bertindak semena-mena selama ada dan tinggal bersama dengan manusia. Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia itu tidak menunjukkan keangkuhannya, bahkan ia rela merendahkan diri, maka Allah Bapa meninggikan dia. Namun seringkali kita memakai nama agama
seringkali kita meninggikan diri kita, merasa bahwa secara moral kita lebih tahu, merasa bahwa secara iman kita lebih tahu, lalu kita menyombongkan diri dan dengan mudah menghakimi saudara-saudari kita. Hari ini kita diingatkan, semakin kita beriman, mestinya kita semakin rendah hati dan bijaksana di dalam perjalanan hidup kita. Sangat lucu dan sangat tidak masuk akal ketika kita mendasarkan alasan atau pendapat kita pada iman, padahal itu membahayakan dan mengancam banyak nyawa. Seringkali kita mengatakan kayak orang tidak beriman, kita takut kesana kemari harus mengikuti prokes. Seringkali karena kita merasa lebih tahu, maka kita menentang prokes yang sudah diserukan oleh pemerintah dan juga oleh saudara-saudari kita yang bertujuan untuk keselamatan banyak orang. Seringkali kita memakai iman hanya untuk membenarkan pendapat kita yang sebetulnya itu adalah pendapat yang membahayakan ketika kita laksanakan. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Beriman berarti semakin rendah hati. Beriman berarti semakin memahami, dan beriman berarti semakin tekun dan taat serta setia pada peraturan yang diadakan demi sebuah kebaikan, demi sebuah keselamatan. Jangan kita memakai alasan iman hanya untuk menyenangkan dan membenarkan pendapat kita. Karena Tuhan senang bagi umatnya yang senantiasa mampu menjadi terang dan bukan menjadi sumber kegelapan. Di dalam Injil hari ini akhirnya kita diingatkan mengapa anak manusia harus ditinggikan seperti ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa dan para orang-orang pilihan yang dipimpinnya. Karena dengan memandang kasih Allah, kita senantiasa disadarkan mengapa kita harus mengasihi sesama kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kita dengan penderitaan sengsara wafat dan bahkan harus disalib demi menebus dosa manusia, demi membebaskan manusia dari kekuasaan maut. Kita ini adalah orang beriman yang mestinya benar-benar menghayati apa spiritualitas salib bagi kita. Kita diajak untuk melihat bahwa penderitaan bukanlah suatu hukuman, tetapi suatu kesempatan bagi kita untuk belajar lebih baik. Seringkali penderitaan itu datang diakibatkan karena pengambilan keputusan yang kurang bijaksana. Seringkali pengambilan keputusan yang tergesa-gesa yang membawa penderitaan di dalam hidup kita. Beranikah kita bersaksi di dalam kebenaran ada sukacita, di dalam penderitaan ada sukacita ketika kita senantiasa mencari apa solusi terbaik di dalam persiaran hidup kita. Jangan takut untuk berbuat benar, jangan takut untuk bersaksi, dan jangan takut untuk menjadi cahaya di antara kegelapan. Salib suci mengingatkan kepada Anda dan saya serta kita semua bahwa kita ditebus dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sia-siakan rahmat yang begitu istimewa ini dengan tetap mengikuti keegoisan kita yang justru menjauhkan kita daripadanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, salib memiliki arti yang baru. Salib sebagai tanda iman, harapan, dan juga cinta kasih. Salib menjadi pertanda akan kasih yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada kita anak-anaknya. Bagi kita orang Katolik, belajarlah menghayati spiritualitas salib agar kita mampu untuk belajar menjadi seorang murid yang Allah kehendaki. Cinta kasih senantiasa menjadi dasar dan kesetiaan serta ketulusan di dalam perbuatan menjadi ciri khas orang-orang beriman
yang mengenal Kristus. Beranikah kita di dalam perjalanan hidup kita untuk menjadi terang dan bukan kegelapan? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.